Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan mengenai jenis makna dan perubahannya. Jenis makna yang pertama adalah makna denotasi. Apa itu makna denotasi? Makna denotasi adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Jadi tidak ada penambahan-penambahan makna atau tidak ada nilai rasa. Contohnya, kata ibu guru memiliki makna perempuan yang pekerjaannya mengajar. Sama halnya dengan kata ibu yang bermakna adalah ibu kandung atau orang tua perempuan ya. Selanjutnya, makna yang kedua adalah makna konotasi. Bisa dikatakan bahwa makna konotasi itu adalah makna yang memiliki nilai rasa. Contoh, kata ibu jari memiliki makna jari yang paling besar. Selanjutnya, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal yaitu makna suatu kata sebelum mengalami proses perubahan bentuk atau belum digunakan dalam kalimat. Artinya, makna leksikal itu bisa dikatakan sebagai makna kata dasar. Contoh, kata ibu, bapak, tulis, itu adalah makna-makna leksikal. Sedangkan makna gramatikal adalah makna suatu kata setelah mengalami proses gramatikal, yakni bisa mengalami pengimbuhan, pengulangan, dan pemajmukan. Contoh, ibu-ibu itu kan sudah mengalami pengulangan, atau mungkin kata keibuan itu kan dari kata dasar ibu yang sudah mendapatkan awalan dan akhiran. Selanjutnya adalah makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah makna yang cakupannya lebih luas atau dapat diperinci menjadi hal-hal yang lebih spesifik. Misalnya burung, hewan, bunga, itu adalah makna umum. Sedangkan kata khusus atau makna khusus adalah makna yang cakupannya lebih kecil atau bisa dikatakan bagian dari makna umum. Contoh, mawar, melati, kamboja, itu adalah makna khusus dari kata bunga. Sama halnya dengan kucing, anjing, kerbau, sapi, itu memiliki makna khusus dari kata umum hewan. Selanjutnya, jenis perubahan makna. Jenis perubahan makna yang pertama adalah perluasan makna. Perluasan makna itu apa? Perluasan makna itu jika makna yang sekarang itu lebih luas cakupannya dibanding makna sebelumnya. Contoh kata ibu. Ibu itu kalau zaman dahulu bisa bermakna sebagai emak atau ibu kandung. Tapi untuk sekarang kita menggunakan kata ibu itu bukan hanya untuk ibu kita sendiri, tapi ketika kita menyapa orang lain, perempuan yang lebih tua dari kita, itu bisa menggunakan kata ibu. Selanjutnya, penyempitan makna. Penyempitan makna adalah jika makna yang sekarang itu lebih sempit cakupannya dibandingkan makna yang dahulu. Contoh, kata sarjana dulu itu maknanya adalah cendekiawan, sedangkan makna yang sekarang sarjana itu digunakan hanya untuk orang yang memiliki gelar S1. Selanjutnya, ameliorasi. Ameliorasi adalah perubahan makna kata nilai rasanya lebih tinggi daripada asalnya. Jadi nilai rasanya itu lebih halus. Contohnya wanita, makna asalnya lebih rendah daripada perempuan, sedangkan makna baru lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya, kebalikan dari ameliorasi adalah peorasi. Peorasi yaitu perubahan makna kata yang nilainya menjadi lebih rendah daripada sebelumnya. Contoh, gerombolan. Ketika kita menggunakan kata gerombolan, itu kan artinya untuk sekarang kan seperti kelompok-kelompok pengacau atau gerombolan pencuri, gerombolan penjambret misalnya. Itu kan maknanya kan nilai rasa yang jelek. Padahal ketika dulu makna kata gerombolan adalah orang yang berjalan secara bergerombol. Selanjutnya, sinestesia adalah perubahan makna kata akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Contohnya adalah kata-katanya pedas. Kata-katanya pedas, kalau pertukaran inderanya bagaimana? Pedas itu kan semestinya dirasakan oleh indera lidah atau pengecap. Tapi kalau kata-katanya pedas itu memiliki makna indera pendengaran. Yang dapat menangkap adalah indera pendengaran. Ini yang dinamakan pertukaran antara dua indera yang berlainan. Selanjutnya, asosiasi yaitu perubahan makna kata karena persamaan sifat. Ketika kita menggunakan kata amplop,
Awalnya amplop itu kan bermakna tempat untuk memberi uang, tapi sekarang banyak orang-orang menggunakan kata amplop sebagai yang memiliki makna suap. Selanjutnya kita membahas mengenai hubungan makna. Hubungan makna yang pertama adalah sinonim. Sudah tidak asing lagi ya, dari SD sudah sering kita bahas. Sinonim adalah persamaan kata. Benar, betul, sesuai, tepat, itu adalah sinonim. Sebaliknya adalah antonim. Antonim itu adalah lawan kata, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Dan selanjutnya adalah homonim. Homonim adalah kata-kata yang bentuk dan pelafalannya sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau homonim itu penulisan dan pelafalannya sama tapi memiliki makna yang berbeda. Contoh, meskipun sudah 2 kali disaring, air kali ini masih keruh. Kata kali itu penulisannya sama, pelafalannya juga sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Ini yang dinamakan homonim. Kali yang pertama bermakna tingkat keseringan, sedangkan kali yang kedua memiliki makna sungai. Itu kalau homonim. Selanjutnya homofon. Homo itu sama, fon itu suara, berarti yang sama hanya suaranya. Sehingga homofon adalah kata-kata yang memiliki pelafalan sama tetapi penulisan dan maknanya berbeda. Contoh, masa mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus peredaran makanan yang habis masa kadaluarsanya. Jadi pelafalannya sama tapi maknanya berbeda dan penulisannya juga berbeda. Yang pertama masa yang berarti masyarakat, yang kedua masa yang berarti waktu. Selanjutnya adalah homograf. Homo itu sama, graf itu tulisan, berarti yang sama hanya tulisannya. Berarti homograf adalah kata-kata yang memiliki penulisan sama tetapi pelafalan dan maknanya berbeda. Contoh, Bibi tidak tahu kalau adik tidak menyukai tahu goreng. Jadi walaupun di sini tulisannya sama, tahu dan tahu penulisannya sama, tapi pelafalannya berbeda. Bu, itu kan sama-sama tahu dan tahu, kok pelafalannya beda? Ketika kita melafalkan kata tahu itu apakah tahu? Kan tidak. Bibi tidak tahu. Walaupun penulisannya tahu tapi pelafalannya tahu. Kalau adik tidak menyukai tahu goreng. Di sini hanya memiliki persamaan penulisan tetapi pelafalan dan maknanya berbeda. Makna yang pertama yakni tahu yang berarti mengerti. Yang kedua adalah tahu yang bermakna makanan atau lauk. Selanjutnya polisemi. Polisemi itu apa? Polisemi adalah suatu kata yang memiliki banyak makna. Contoh, ketika kita menggunakan lintah. Lintah itu kan berarti hewan air yang dapat menghisap darah. Dengan lintah darat itu adalah pekerjaan memeras atau menghisap orang lain. Maksudnya bagaimana, Bu? Kalau polisemi itu satu kata yang bisa dipakai untuk yang lain tetapi memiliki hubungan makna yang berkaitan, itu kalau polisemi. Sehingga lintah itu bisa menghisap darah manusia. Kalau lintah darat itu pekerjaan orang untuk memeras orang lain atau biasanya dengan kata lain seperti rentenir ya. Selanjutnya hiponim. Hiponim adalah kata khusus atau kata yang menjadi bagian dari kata lain. Bisa dikatakan hiponim itu adalah makna khusus. Seperti kata merpati, tekukur, jalak, kepodang itu adalah hiponim dari kata burung. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.